Kini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, angkat tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kita masuk tata sucinya, bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesusku, kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Kita masuk tata sucinya, bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesusku, kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Puji Tuhan, saya mengucapkan selamat beribadah bagi kita semua. Biar damai sejahtera, kasih, anugerah, kemurahan Tuhan, berkat Tuhan dilimpahkan di dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, kita akan mulai saja ibadah kita, dan biarlah kita bawa segenap tubuh jiwa roh kita datang menikmati kasih Tuhan, hadirat Tuhan, dan menyerahkan setiap kehidupan kita kepada Tuhan agar mujizat nyata kita rasakan buat pada hari ini. Puji Tuhan, kita nyanyikan pujian ini sekali lagi untuk mengawali ibadah kita. Kini saatnya berdiri di altar
terima kasih Tuhan buat pada hari ini. Kami mau menikmati hadirat-Mu, kasih-Mu, bait-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Tanpa Kau, kami tidak ada kemampuan, kekuatan untuk melangkah berjalan menghadapi segala kemustahilan, pencobaan, godaan di akhir zaman ini Tuhan. Oleh sebab itu kami merendahkan diri kami taat dan setia untuk datang menghampiri-Mu, memuji memuliakan nama Tuhan, menjadi bau dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Biar kiranya Engkau yang campur tangan, Tuhan yang hadir menuntun dari awal sampai akhirnya, urapi hati tubuh joro kami, agar kami semakin taat, setia, menyerahkan setiap kehidupan kami, memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Bahkan membawa setiap pergumulan, persoalan, masalah kami. Bahkan Tuhan yang memberikan mukjizat dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Berkati Tuhan ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Berkati puji-pujian, berkati kami yang beribadah, bahkan terutama hamba-Mu yang mengambil bagian dalam pelayanan ini. Urapi dengan kasih-Mu, urapi firman-Mu, urapi pujian seluruhnya Tuhan. Engkau yang campur tangan dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan mulaikan ibadah kami. Bahkan juga Tuhan, kami memakai kuasa-Mu yang berkuasa untuk mengusirkan segala kuasa roh jahat, iblis, setan yang selalu mengganggu dan merintangi ibadah kami. Lewat roh apapun itu kami usir dalam nama Yesus, pergi darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, kami mulaikan ibadah kami dalam nama Yesus Kristus kami berdoa syukur. Haleluya, amin. Kita nyanyikan pujian, kita datang kepada Tuhan. Yang memberkatiku, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Puji Tuhan, biarlah kita hari-hari ini tak perlu lagi takut, bimbang, dan ragu. Sebab Tuhan beserta setiap kehidupan kita. Tuhan Yehova Jireh, Yehova Rafa, Yehova Shalom, seluruhnya Tuhan adalah sumber segalanya dalam kehidupan kita. Apapun yang kita takuti di akhir zaman ini, biarlah kita serahkan semuanya kepada Tuhan, agar Tuhan yang memberikan jalan keluar dalam setiap kehidupan kita. Tapi kalau kita jauh dari jalannya Tuhan, sewaktu-waktu kita akan tinggalkan Tuhan. Sewaktu-waktu kalau tinggalkan akan Tuhan, pasti sewaktu-waktu kita akan jatuh dalam dosa, dan sewaktu-waktu kita hanya menuju kepada kebinasaan.
Tapi kalau kita mendekat dengan Tuhan, biarlah kita semakin sungguh-sungguh lagi dan berusaha untuk menyerahkan setiap kehidupan kita datang kepada Tuhan. Puji Tuhan, kita akan memuji-muji Tuhan lagi. Kita nyanyikan pujian kita datang kepada Tuhan. Kita selalu mempercayakan diri kita kepada Tuhan. Di dalam Tuhan ada kuasa. Di dalam Sang Raja ada kemenangan. Menang atas setan, menang atas maut, menang atas segala persoalan yang kita hadapi. Biarlah kita selalu sungguh-sungguh untuk menerima kuasa Tuhan. Semakin bergairah cari Tuhan, ada kuasa. Kalau semakin kita jauh dari Tuhan, kuasa itu akan redup dan setan menjamah kita. Tapi kalau kuasa di dalam Tuhan, Sang Raja memberikan kita kemenangan. Puji Tuhan, kita nyanyikan pujian kita kepada Tuhan. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh
biar oleh darah anak domba segala iblis dikalahkan. Sampai iblis musuh yang terberat mengikat manusia dengan dosa, semuanya dikalahkan di bawah kakinya Tuhan. Asalkan kita sungguh-sungguh lagi, benar-benar sungguh lagi untuk selalu mencari Tuhan. Puji Tuhan, kita nyanyikan pujian kita datang kepada Tuhan. Oh haleluya. Sungguh manis Yesus Tuhanku. Sungguh manis, manislah Yesusku. Sungguh heranlah Yesusku. Sungguh ajaiblah Yesusku. Kuasanya sungguh tak berubah. Sungguh manis, sungguh manis, manislah Yesusku. Sungguh heranlah Yesusku. Sungguh ajaiblah Yesusku. Kuasanya sungguh tak berubah. Kuasanya sungguh tak berubah. Puji Tuhan, nama Yesus sungguh manis, sungguh ajaib dalam setiap kehidupan kita. Seperti pujian ini, biarlah nama Yesus selalu manis, selalu ajaib, selalu indah di hati kita. Setiap apapun kesulitan, pergumulan, persoalan, mungkin secara jasmani tidak mampu menghadapi itu, tapi nama Yesus yang manis, nama Yesus yang ajaib, nama Yesus segalanya mampu menghapus segala kemustahilan itu. Puji Tuhan, kita akan datang untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita nyanyikan pujian kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih
seperti pujian ini pengakuan isi hati kami Tuhan. Apapun yang terjadi dalam setiap kehidupan kami mungkin itu mustahil, tapi kami percaya bagimu tiada yang mustahil. Mukjizat pasti terjadi sampai hari ini Tuhan. Buat pada hari ini kami mohon kasih-Mu, urapan-Mu, roh-Mu, agar kami bisa taat dan setia dan hidup di dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, pribadi-Mu Tuhan, yang menghapus segala kemustahilan kami. Urapi kami dengan kuasa roh-Mu yang suci Tuhan. Mulai dari hamba-Mu menyampaikan firman-Mu dengan benar, jelas dan murni, menyampaikan firman-Mu sesuai kehendak-Mu, bukti kasih sayang-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Bahkan urapi kami seluruhnya Tuhan yang mendengarkan firman-Mu. Urapi kami mampu percaya yakin akan firman. Bahkan mampukan kehidupan kami seluruhnya mempraktekkan firman-Mu Tuhan. Sehingga Tuhan, firman-Mu dan roh-Mu adalah bukti nyata tuntunan Tuhan yang mengarahkan kehidupan kami kepada kebenaran, kesucian, bahkan sewaktu sama sempurna seperti Engkau ketika Engkau datang kedua kali Tuhan. Bahkan juga Tuhan, kami tak pernah ragu sedikit pun Tuhan. Kami bisa berdoa, menyembah, menyerahkan setiap pergumulan kami, kelemahan kami, ketakutan kami, bahkan menyerahkan mulai dalam nikah kami, buah nikah kami, usaha kami, pelayanan kami, pekerjaan kami, masa depan kami, bahkan setiap denyut jantung nadi kami serahkan kepadamu Tuhan. Mati hidup kami milik Tuhan. Nama-Mu yang dipermuliakan. Biarlah kehidupan kami di hari-hari ini Tuhan semakin mendekat kepadamu. Jangan jauhkan kami dari-Mu Tuhan, sebab keadaan di akhir zaman hanya satu langkah jarak dengan maut, jarak dengan kebinasaan, jarak dengan kekhawatiran dan ketakutan. Jangan biarkan kami jauh Tuhan. Oleh sebab itu kami terima firman-Mu. Biar firman-Mu menjawab segala kemustahilan dalam setiap kehidupan kami. Memberikan gairah, semangat, bahkan memberikan kemampuan yang ekstra menghadapi kesulitan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan sekali lagi. Apapun pergumulan kami serahkan kepadamu Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Bahkan kami memakai kuasa-Mu yang berkuasa untuk mengusirkan segala kuasa roh jahat iblis setan yang selalu mengganggu, ngoda merintangi dalam ibadah ini. Lewat roh ngantuk, roh bermain-main, roh najis, keras hati, kesombongan, keangkuhan yang tidak mengerti dan tidak hidup dalam firman. Dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus yang berkuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bahkan yang beribadah, yang bersekutu, yang bersamaan dengan kami dimanapun mereka beribadah, terutama Tuhan yang hari ini juga Tuhan yang beribadah. Tuhan berkati mereka seperti Tuhan berkati kami. Terutama Tuhan satukan dalam satu firman pengajaran yang benar, yang mengarahkan dalam tubuh-Mu Tuhan, dalam pribadi-Mu, agar kami bisa setia hidup dalam sampai garis akhirnya Tuhan. Terima kasih, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoanya bersyukur. Haleluya. Amin. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengucapkan selamat beribadah, selamat mendengarkan firman Tuhan. Damai sejahtera, kasih karunia anugerah Tuhan dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian. Puji Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat di dalam setiap kehidupan kita. Firman Tuhan tetap saya ambil dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-6. Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-33. Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-33. Beginilah firman Tuhan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ditambahkan berkat Tuhan dalam setiap kehidupan anak-anak Tuhan. Bagaimana supaya anak Tuhan mendapatkan berkat dan ditambahkan Tuhan dalam setiap kehidupannya? Yaitu dia harus mencari kebenaran Allah dan kerajaan Allah. Jadi firman Tuhan ini cukup jelas. Orang yang mencari kerajaan Allah,
dan kebenarannya, maka kita akan menerima berkat dari Tuhan, berkat yang ditambahkan bagi anak-anaknya yang mencari kebenaran Allah. Baik berkat yang jasmani, mungkin sakit, Tuhan berikan kesembuhan. Mungkin lemah, Tuhan berikan kekuatan. Mungkin pingin pekerjaan, masa depan, usaha, dan lain-lain. Tuhan memberikan dan Tuhan tambahkan dalam setiap kehidupan anak-anak Tuhan. Asalkan di dalam firman Tuhan ini saya bacakan sekali lagi. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Asalkan kita mau mencari kebenaran Allah, Tuhan akan memberikan, baik kepada anak Tuhan, baik kepada hamba Tuhan, pelayan Tuhan, bahkan kepada semua manusia yang mencari Tuhan di dalam kebenarannya. Tuhan akan berikan secara jasmani tadi, sakit sembuh, lemah kuat, sedih dihiburkan, mungkin masa depan, cita-cita, usaha, dan lain-lain. Tuhan tambahkan setiap apapun yang kita gumulkan. Makan minum, Tuhan tambahkan. Yang mungkin butuh Tuhan tambahkan. Sampai Tuhan tambahkan, kalau kita mencari kebenaran Allah dan kerajaan surga, tempat untuk masuk ke tahta Tuhan. Sebab Tuhan memberikan tempat bagi setiap anak-anaknya yang mencari Tuhan. Kita baca Injil Yohanes pasal yang ke-14. Sampai Tuhan memberikan tempat bagi setiap anak-anak Tuhan. Memberikan tempat bagi setiap anak-anak Tuhan. Tuhan tambahkan. Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat 1 dan ke-2. Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Sampai Tuhan berikan tempat ke tahta Tuhan, ke tahta surga. Tuhan berikan tempat bagi anak-anaknya yang mengasihi dan mencari kebenaran Allah. Inilah secara jasmani Tuhan berikan, secara rohani Tuhan berikan tempat ke tahta surga. Asalkan dia hidup dalam kebenaran. Hidup di dalam kebenaran. Selalu hidup dalam pembaruan, keubahan, dan dituntun terus dalam kebenaran. Sampai Tuhan memberikan tempat bagi anak-anaknya. Semoga kita dapat mengerti. Jadi tema firman Tuhan ini terus saya ambil. Injil Matius 6 ayat 33. Supaya Supaya kita sungguh-sungguh untuk mencari kebenaran Allah. Mencari kebenaran Allah. Hidup di dalam pribadi Allah. Inilah bagi anak-anak Tuhan. Tetapi kita harus waspada. Waspada dan harus waspada hari-hari ini. Yang membuat kehidupan anak Tuhan tidak dapat berkat yang dari Tuhan. Tidak hidup dalam kebenaran Allah dan kerajaan Allah. Yaitu hidup anak-anak Tuhan selalu khawatir dan takut akan kebutuhannya. Ini khawatir takut akan kebutuhannya. Sehingga tidak bisa mengutamakan Tuhan. Tapi mencari sesuatu yang harus dia dapatkan dengan kemampuan dan kekuatan dagingnya. Inilah, padahal tema firman Tuhan ini saya ambil kerajaan Allah kebenaran ada berkat. Tetapi kita harus waspada. Yang membuat kita tidak benar dan tidak mencari kerajaan Allah dan berkat tidak dapat, khawatir dan takut. Kalau tema di sini hal kekhawatiran. Tuhan menasihati orang-orang anak-anak Tuhan. Jangan khawatir sampai rasulnya. Jangan khawatir akan kebutuhan yang kamu makan, akan kebutuhan yang kamu pakai, akan apa yang sudah kita rancangkan dalam pikiran kita. Jangan khawatir, tapi serahkan kepada Tuhan. Sebab firman Tuhan dalam kitab Yeremia berkata, rancangan Tuhan itu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Bukan rancangan membawa kebinasan, tapi rancangan dalam damai sejahtera. Tapi kalau rancangan yang kita pikirkan, dapat mungkin secara jasmani, kita cari secara jasmani, dapat secara pikiran, secara kekuatan. Tetapi arah dan tujuannya bukan dari Tuhan.
Semoga kita dapat mengerti. Jadi kita tidak boleh khawatir, takut akan kebutuhan. Tuhan menasihatkan, pandang burung-burung, padang Salomo. Inilah. Jadi anak-anak Tuhan, apapun yang digumulkan, ya pandang Tuhan saja. Sebab Dia yang memperhatikan, Dia juga yang memelihara kita. Kalau khawatir, tidak ada di tangan pemeliharaan Tuhan. 1 Petrus pasal yang ke-5, 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-7, 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab Ia yang memelihara kamu. Sudah firman Tuhan berkata, jangan khawatir, sebab yang memelihara kehidupan kita Tuhan. Sebab kita ciptaan Tuhan, bukan ciptaan setan. Kita baca dalam kitab Kejadian, pada mulanya alam menciptakan langit dan bumi gini-gini. Terakhirnya manusia diciptakan dari debu, diberikan nafas, diberikan kebahagiaan, tempat di Taman Eden. Kok kita khawatir padahal Tuhan yang memelihara jiwa kita, hidup kita. Jadi kita tetap harus waspada. Kalau takut khawatir, pasti sewaktu-waktu tidak bisa lagi cari Tuhan. Pasti khawatir, takut. Pasti mengandalkan kekuatan daging, mengandalkan kekuatannya sendiri, mengandalkan kehidupannya untuk mendapatkan sesuatu, bekerja terus 24 jam. Apalagi mencari, melakukan usahanya tanpa mengandalkan Tuhan terus 24 jam. Mungkin dalam studi kuliah tanpa lagi mencari Tuhan, nanti supaya IP ku tinggi, terus belajar memang bagus, tapi tidak mengutamakan Tuhan terus. Mungkin apa? Semuanya terus mengandalkan kekuatan daging, mengandalkan kekuatannya. Inilah, mengandalkan kekuatannya. Kalau mengandalkan kekuatannya, mengandalkan kepribadiannya tanpa hidup dalam mencari kebenaran Allah, hidupnya selalu khawatir. Akibatnya apa? Kita baca dalam kitab Yeremia pasal yang ke-17. Yeremia pasal yang ke-17, mungkin kita sudah tahu firman Tuhan ini, tapi kita baca. Akibatnya apa ya? Kita baca. Kalau dia hanya mengandalkan kekuatan daging, mengandalkan kekuatan pribadinya, bekerja keras, khawatir akan kebutuhan, akan makanan, akan pakaian, akan apa? Mungkin masa depan khawatir dia. Nanti kalau nggak gini, padahal Tuhan, cari kebenaranku dulu. Cari kepribadianku dulu. Masa kamu gak percaya, kata Tuhan. Aku yang memelihara jiwamu, yang memelihara dirimu dari maut. Kok kamu jauh dari aku? Kamu ciptaanku. Inilah. Kalau dia mengandalkan kekuatannya, akibatnya apa? Ada akibatnya. Khawatir, takut kalau mengandalkan kekuatannya untuk mendapatkan sesuatu, akibatnya apa? Kita baca Yeremia pasal yang ke-17, ayat yang ke-5 dan ke-6. Beginilah firman Tuhan, terkutulah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah hangus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Akibatnya hidup dalam suasana kutukan. Jadi kalau orang tidak hidup dalam kerajaan Allah, kebenarannya dapat berkat, suasana seperti suasana dalam kutukan. Hanya mengandalkan kekuatan daging, mengandalkan pribadi manusia, mengandalkan kedudukannya, mengandalkan apa? Mengandalkan kekayaannya, mengandalkan apa yang kita miliki. Terkutuklah dia, suasana kutukan. Hidup dalam suasana kutukan. Dikatakan di sini, kehidupannya seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya kebaikan. Tidak ada mengalami datangnya keadaan yang baik. Tidak akan baik kehidupannya. Selalu sukar. Selalu apa? Selalu kurang. Selalu apa? Selalu untuk memberi nggak bisa. Untuk memberi kepada Tuhan gak bisa, kepada sesama gak bisa. Selalu khawatir terus. Sudah dapat nanti dengan kedagingannya, mengandalkan kekuatan dagingnya, keadaannya, tidak ada merasa kebaikan. Uangku kasih yang kayak gini, berkurang.
Padahal aku nyari, oh dulu dia makan, cari sendiri gini, merasa negatif apa. Inilah bagaikan di suasana padang gurun. Tanah yang angus seperti suasana di padang gurun yang tidak berpenduduk. Seperti kota mati. Seperti kota mati. Kalau kita hanya mengandalkan kekuatan daging, selalu khawatir, seperti tidak ada penduduk, seperti kuburan suasananya. Tidak ada berkat di dalam setiap kehidupannya. Tidak ada berkat dan tidak ada datang kebaikan hari yang baik dalam setiap kehidupannya. Semoga kita dapat mengerti. Makanya kita harus sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran Allah. Pribadi Yesus Kristus dalam setiap kehidupan kita. Inilah cari kerajaan Allah. Cari kepribadian Allah. Cari. Orang mencari kepribadian Allah, kehendak Allah, kebenaran Allah berkat ditambahkan, dia hidupnya seperti mengandalkan Tuhan. Dia selalu mengandalkan Tuhan. Tidak mengandalkan kekuatan dagingnya, tapi mengandalkan Tuhan, hidup di dalam Tuhan. Inilah kalau orang yang hidup dalam kebenaran Allah. Hidupnya selalu mengandalkan Tuhan. Kalau orang yang hidup mengandalkan Tuhan, mencari kebenaran Allah, berkat ditambahkan Tuhan. Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambat akar-akarnya di tepi batang air, dan yang tidak mengalami datang panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Tidak khawatir kalau dia hidup dalam mencari kebenaran Allah, kerajaan Allah berkat ditambahkan, dia diberkati Tuhan sama dengan mengandalkan Tuhan. Tidak khawatir dia akan keadaan di akhir-akhir ini. Sekarang sudah sulit, ekonomi sulit, pekerjaan sulit, banyak yang di PHK, virus pun belum tahu kapan berhentinya, sudah banyak obat-obatan, sudah sulit. Tapi kita tidak khawatir kalau kita mengandalkan Tuhan. Biarpun kekhawatiran melanda dunia, melanda kehidupan manusia, kita selalu berharap kepada Tuhan. Selalu berserah kepada Tuhan. Inilah, biarpun ada hari-hari yang akan terjadi kekhawatiran itu, kita selalu menghasilkan buah. Selalu menghasilkan buah, ada berkat terus ada berkat yang kita rasakan. Ada berkat yang kita rasakan. Berkat yang dari Tuhan. Kalau mengandalkan Tuhan, ada berkat dari Tuhan. Tapi kalau mengandalkan kekuatan sendiri, kemampuan sendiri, kepandaian sendiri, kekayaan, usaha sendiri, sewaktu-waktu suasana seperti padang gurun. Keadaannya pasti tidak baik. Ada masalah, ada pencobaan, ada sakit. Mulai khawatir, takut Aduh, aku sakit. Obat-obatan mahal semua. Aku susah. Bisnisku nggak lancar. Karena khawatir nggak diserahkan sama Tuhan, mengandalkan kekuatan daging. Awal-awal pertama dapat, dapat, 24 jam bekerja, usaha, mungkin dapat, mungkin yang kuliah, ini orang-orang yang mahasiswa, mungkin yang sekolah, mungkin dapat IP tinggi, nilai yang terbaik, tapi tidak mengandalkan Tuhan, nggak hidup dalam Tuhan, dapat, tapi sewaktu-waktu apa yang dia dapatkan ketika selanjutnya mau mencari hal-hal yang dia inginkan, nggak dapat, mulai luntur, mulai jauh, mulai tinggalkan Tuhan, ujung-ujungnya enjoy berbuat dosa. Seperti suasana di kuburan. Inilah kitab Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-5 ke-6 ini yang negatif, ayat yang ke-7 ke-8 ini yang positif. Orang yang mengandalkan Tuhan positif. Dia tidak khawatir. Biarpun ada suasana di akhir zaman sekarang ini, krisis ekonomi, krisis dalam pekerjaan, krisis di dalam segalanya, penyakit sudah melanda, krisis. Tapi kita tidak khawatir karena Tuhan. Ayo, sungguh-sungguh kita. Kaum muda, jangan khawatir akan hidupmu. Orang tua,
Jangan khawatir akan kehidupanmu. Biarlah semuanya serahkan sama Tuhan. Hamba Tuhan, pelayan Tuhan, wah jangan khawatir. Inilah mati hidup kita di tangan Tuhan. Burung saja di udara dipelihara, kok kita ciptaan mulia, kok khawatir, takut. Kok kita mengandalkan kekuatan daging kita, kekuatan fisik kita, kekayaan, kepandaian kita untuk mendapatkan sesuatu. Jangan. Biarlah kita selalu sungguh mencari Tuhan. Inilah waspada yang pertama. Jangan takut, jangan khawatir. Kalau takut dan khawatir menghambat kita untuk hidup dalam kebenaran. Kita terhambat. Kalau khawatir, takut pasti menghambat kita untuk hidup dalam kebenaran. Janganlah kita khawatir dan takut. Yang kedua, waspada yang kedua apa? Jangan sampai kita hidup di dalam dosa. Kalau kita hidup dalam dosa berarti tidak suka yang benar. Padahal di dalam tema firman Tuhan Matius 6 ayat 33 tadi, kebenaran Allah, kerajaan Allah, ada berkat yang ditambahkan. Kalau di luar kebenaran Allah, di luar kerajaan Allah, berarti kita hidup di dalam dosa. Waspada yang kedua, jangan sampai kita berbuat dosa. Jangan sampai kita berbuat dosa. Orang yang berbuat dosa jauh dari Tuhan. Tapi kalau orang yang hidup dalam kebenaran, ia dekat sama Tuhan. Biarpun dia manusia berdosa, kalau dia mau mencari kebenaran Tuhan, dia dekat dengan Tuhan. Tapi kalau kita sudah berdosa, semakin jauh dari Tuhan, semakin kita tinggalkan Tuhan. Kalau saudara semakin tinggalkan Tuhan, bukan kita diberkati, tapi di tangannya setan. Tadi suasananya. Suasana seperti padang gurun, tidak ada penduduk. Seperti apa? Tidak ada keadaan yang baik. Tidak ada akan keadaan yang baik. Inilah. Tapi kalau orang mengandalkan Tuhan sungguh-sungguh, ya ada. Jangan sampai yang kedua, waspada. Jangan sampai kita berbuat dosa. Jangan sampai, biarpun ada tantangan, ada godaan, ada apa, jangan sampai kita berbuat dosa. Inilah, baik di dalam kuliah mungkin, ujian, ya tidak boleh nyontek, ya ujiannya dengan benar, dengan belajar benar-benar tidak bisa nyontek. Baik apa? Baik dalam bekerja, sungguh-sungguh peraturan pekerjaan, disiplin, sungguh-sungguh biarpun ada tawaran untuk korupsi, tidak korupsi. Baik apa? Dalam nikah juga, suami istri jujur dalam keuangan, apa yang dapat keuangannya, apa yang digunakan jujur. Dalam apa? Dalam hal-hal apa? Kebutuhan anak, kebutuhan istri, kebutuhan yang lain-lainnya. Jujur, tidak ada memihak, tidak ada apa. Benar. Suami dengan istri, anak dengan orang tua, tidak berlaku kasar, tidak suka ngelawan, tidak apa. Benar. Aspek hidup, tidak mau melakukan dosa biarpun ada tawaran. Mungkin apa? Terjadi hal-hal mungkin dalam nikah, ada perselingkuhan, ada perzinahan. Jangan. Ya, kembali. Pandang Yesus sebagai kepala, sebagai kehidupan raja segala raja. Inilah, tempatkan pribadi kebenaran. Jangan sampai kita yang kedua, waspada. Dosa sudah mau melanda manusia. Dulu di Taman Eden dilanda. Sekarang di akhir zaman dilanda. Jangan sampai anak-anak Tuhan sudah mengenal Tuhan. Sudah sekarang mendengarkan firman. Tapi mau juga berbuat dosa. Jangan sampai. Itu membuat kita tidak benar. Dan berkat bukan dari Tuhan. Tidak ada orang berdosa Tuhan yang ngasih berkat. Kalau orang yang berbuat dosa yang ngasih berkat itu setan. Sekali lagi, bukannya saya mau menyuci firman Tuhan. Kalau orang contohnya menyuci pikiran yang benar dipersalahkan, contoh ya kawin cerai boleh. Itu sudah salah, pengajaran gak sesuai firman. Boleh, gak sepadan lagi, gak sependapat lagi dalam nikah, ya sudah ceraikan aja lah. Kan cari yang baru kenapa? Yang penting ada surat dari pemerintah, sah gini-gini, ada sesuai firman. Itu kita buang. Tapi kalau sesuai firman, kita tegakkan. Kita junjung tinggi sampai kebenaran itu menjadi darah daging. Ketika Yesus datang kedua kali, kita sudah siap. Tidak ada takut lagi makan minum, takut lagi apa seperti sekarang. Kalau sudah mendarah daging kebenaran, kekhawatiran, ketakutan tidak melanda lagi.
Apapun yang kita punya, kita apai, kita gumulkan, terserah Engkau Tuhan. Hanya berserah menyerahkan hidup kepada Tuhan. Inilah waspada yang kedua. Jangan berbuat dosa. Anak muda jangan. Pacaran sekarang, wah, jangan sampai pacaran itu hal-hal yang najis. Anak-anak muda sekarang suka pergi-pergi ke diskotik, ke klub-klub, pesta pora, pesta seks. Dalam nikah pun juga terjadi, merusak. Jangan sampai. Apalagi ketidakjujuran dalam keuangan, minta uang kuliah tapi digunakan untuk narkoba, untuk berjudi, untuk apa? Jangan sampai anak muda. Ayo sungguh-sungguh. Bahkan juga pergaulan-pergaulan yang gak bagus, yang gak benar. Ya jangan sampai membuat kita untuk jauh dari kebenaran. Hati-hati. Jangan sampai. Semakin sungguh-sungguh. Inilah. Biarlah kita cari kebenaran. Mungkin anak-anak muda, wah sekarang sudah bergejolak nafsu mudahnya, pacaran yang tidak wajar gini, ya sudah. Bagaimana untuk menghambanya? Cari kebenaran. Datang ke mana? Kepada Tuhan. Datang beribadah, datang untuk mendengarkan firman. Seperti hari ini juga, kita datang beribadah untuk apa? Untuk dengarkan pribadi Tuhan, firman Tuhan yang membawa kita kepada kebenaran. Jangan sampai kita berbuat dosa. Kalau orang yang berbuat dosa, hidup di dalam dosa, setiap apapun perbuatannya tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Mau dia berdoa, mau dia kocar-kacir, mau dia apa. Nggak ada gunanya kalau dia buka berbuat dosa. Tidak Tuhan perhatikan. Tidak Tuhan jawab. Hanya capek. Inilah kita. Terkadang kita mengenal Tuhan itu hanya sebatas Tuhan, mujizat terjadi, berkat terjadi, Tuhan berikan. Tapi setan bisa memberikan mujizat. Injil Matius pasal yang keempat itu, Yesus 40 hari 40 malam, ke hari 40-nya dia mau berbuka puasa mungkin, tapi sudah digodai iblis, si ular. Jadikan batu itu roti. Sudah dicobai Tuhan, padahal Allah sendiri, setan, ya itulah seperti itulah setan. Kita merasa, wah kita anak Tuhan, hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Tapi merasa kita hebat, benar sendiri, apa gini-gini. Kebenaran tidak kita cari. Kesungguhan dalam Tuhan tidak kita cari. Setan bisa mengadakan mujizat. Jadikan roti, apa batu jadi roti. Bisa setan. Tapi Tuhan berfirman. Bukan hidup dari roti saja, tapi dari firman yang keluar. Apalagi kedudukan bisa setan berikan. Tapi semuanya sia-sia. Perjalanan Israel dari Mesir. Bisa Firaun bikin mujizat? Bisa. Air dari darah? Bisa. Sudah dibikin perantaraan Musa. Firaun, gambaran setan keras. Bisa. Semua. Ketika kematian anak sulung, ya mulai juga keras. Ayo kita semoga mengerti kebenaran firman Tuhan, semakin sungguh-sungguh lagi mencari kebenaran. Kalau kita berbuat dosa, hidup di dalam dosa, tidak ada gunanya. Mau mengerang, mau apa, mau dia rasa gerusu apa gini-gini, tidak ada gunanya kehidupan kita. Tidak arti. Tidak ada artinya. Hanya menuju kepada kebinasaan. Upah dosa ialah maut. Inilah upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah hidup yang kekal. Nah, ini kita baca Yesaya pasal yang ke-59. Nah, ini yang apa? Kalau ada Alkitab ya buka Alkitab. Yesaya pasal yang ke-59. Ini dosa adalah penghambat keselamatan. Nah, sudah jelas firman Tuhan. Dosa penghambat keselamatan. Kalau orang yang tidak suka kebenaran, kerajaan Allah pasti sukanya apa? Berbuat dosa. Tapi kalau dia hidup dalam kebenaran, pasti yang dibuat apa? Perbuatan yang benar dan baik. Dari Tuhan. Ini. Kalau dia tidak suka yang benar, pasti suka dosa. Ini waspada. Kalau orang suka berbuat dosa, hidup dalam dosa,
Di dalam Yesaya pasal 59 ayat 1 dan ke 2, beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Wah, tangan Tuhan itu, korban Kristus, bukan kurang panjang untuk menyelamatkan manusia berdosa ini. Sungguh luar biasa. Satu korban mati untuk seluruh manusia. Dulu di zaman perjanjian lama, kalau orang Israel berdosa harus ada lembu, domba. Itu harus yang bagus, baru ada penebusan. Sekarang penebusannya lewat korban pribadi Yesus. Bukan kurang panjang tangan Tuhan untuk menyelamatkan manusia itu. Dikatakan bukan kurang panjang, tidak kurang panjang tangan Tuhan itu memperhatikan saya, hamba Tuhan mungkin. Memperhatikan kita semua dalam pergumulan, dalam kesulitan, dalam apa. Bukan kurang panjang tangan Tuhan dari surga untuk memperhatikan, menolong kita. Tetapi apa dikatakan? Dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Kita berdoa terus. Tuhan tolong, mujizatmu terjadi, Tuhan tolong, ini. Bukan kurang tajam pendengaran Tuhan di takhta surga sana. Dia mendengarkan keluhan kita. Bukan kurang tajam dengarkan seruan kita. Bukan kurang panjang tangan Tuhan dari surga untuk menolong kita. Semuanya Tuhan berikan. Satu korban di kayu salib untuk manusia berdosa, semua Tuhan berikan. Keselamatan, kebenaran, bahkan berkat. Asalkan kita cari kebenaran. Ayat yang kedua. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengarkan ialah segala dosamu. Sebab tanganmu cemar oleh darah dan jarimu oleh kejahatan, mulutmu mengucapkan dusta, lidahmu menyebut-nyebut kecurangan. Tidak ada yang mengajukan pengaduan dengan alasan benar dan tidak ada yang menghakimi dengan alasan teguh. Orang yang mengandalkan kesia-siaan dan mengucapkan dusta, orang yang mengandung bencana dan melahirkan kelaliman. Jadi yang membuat kita apa? Kejahatan dan dosa kita. Tadi di dalam kitab ini, dosanya dusta. Dosa apa? Dosanya cemar. Dosanya apa? Mungkin di akhir zaman sekarang ini, pesta seks, pesta narkoba, berjudi, melawan, membunuh, menjual diri. Mungkin apa? Dosanya melawan orang tua, dusta kepada orang tua, dikasih uang kuliah, dimakan uang kuliah. Mungkin apa? Pemuda-pemuda mungkin nikah juga, apa dosanya? Kasar sama istri, kasar sama anak, mungkin apa? Dosa-dosanya. Ini yang membuat pemisah itu ya kejahatan dan dosa kita. Jadi kenapa anak-anak Tuhan, berkat belum dapat, gini. Ya kan masih ada dosa. Mungkin ya diselidiki dosanya. Apa? Mungkin masih dendam. Mungkin apa? Masih ada akar pahit, masih ada benci, masih ada dusta. Ini jangan sampai, terutama dusta itu jangan sampai kita miliki. Iya, enggak. Jangan, kalau ada keuntungan untuk korupsi, ya bisa korupsilah. Berapa dari aku ini? Enggak ada lagi kebenaran, hanya uang. Padahal korban Kristus lebih dari emas dan perak kita sia-siakan. Mungkin apa? Ada ini tawaran. Yuk, kau muda jual narkoba, untungnya miliaran. Gimana? Hanya sebatas batu miliar, tapi nyawanya binasa. Apa? Kau muda juga. Ayo itu ada tuh. Jual diri tuh sama om gini ada uang gini. Hanya sebatas itu. Habis itu binasa. Apa? Di sana ada. Bisa usaha. Nanti naik usaha kita. Harus ada jampi-jampinya. Ya tapi gini. Sana banyak saingan gini. Hanya sebatas itu. Semuanya Tuhan berikan. Lebih emas dari perak, dari apa? Korban penebus itu Tuhan berikan. Inilah. Hanya sebatas jasmani, hal yang rohani. Kecil. Jasmani dibesar-besarkan. Yang rohani kecil. Diperkecilkan. Yang jasmani dibesarkan. Yang rohani diperkecilkan. Sehingga apa?
hanya hidup mengandalkan kekuatan. Inilah, jangan dusta, jangan apa, jangan membuat kita jauh. Ini semoga kita dapat mengerti. Jadi bagaimana supaya kita tidak terikat oleh ini lagi, dosa-dosa, mengandalkan kekuatan daging, tidak khawatir. Bagaimana? Ya, kita harus hidup dalam kebenaran Allah, kepribadian Allah, hidup dalam kasih karunia Tuhan, hidup dalam kasih karunia Tuhan. Inilah seperti siapa hidup dalam kasih karunia Tuhan, dipelihara, dilindungi, dijaga Tuhan, sampai maut pun, kematian tidak menghantam dia, tapi dipelihara Tuhan. Seperti Nuh. Seperti Nuh hidup dalam kasih karunia. Dipelihara Tuhan. Dari sejamannya Nuh, manusianya sudah jahat-jahat, hatinya jahat. Inilah, hatinya jahat, apanya jahat. Jadi bagaimana? Harus kita sungguh-sungguh seperti Nuh, hidup dalam kasih karunia. Apa itu yang dilakukan Nuh hidup dalam kasih karunia? Kita baca. Ini enaknya firman Tuhan. Ini kalau kita hidup dalam firman, mengandalkan Tuhan. Jadi kita perbanyak dengar firman. Hidup di dalam firman, hidup dalam segalanya. Inilah bagi kita sekarang. Apa itu? Kita baca Kejadian. Kejadian pasal Kejadian pasal yang ke-6. Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-8. Kalau ada di situ Alkitabnya kita buka. Kejadian 6 ayat ke-8. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Seperti Nuh hidup dalam kasih karunia. Kita hari ini juga harus hidup dalam kasih karunia Tuhan. Hidup dalam kasih karunia Tuhan. Apa yang dilakukan Nuh? Kita baca ayat ke-9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar. Yang pertama, Nuh itu orang yang benar. Orang yang benar tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Dia orang benar. Biarpun temannya, kawannya, saudaranya, mungkin sahabatnya berbuat dosa, dia tidak mau berbuat dosa. Mungkin apa? Di dalam nikah rumah tangga, istrinya berbuat dosa, suaminya tidak berbuat dosa. Mungkin suaminya berbuat dosa, istrinya tidak berbuat dosa. Putus, bukan membenci suami, tetapi putus dengan dosanya. Tidak mau mengikuti dengan dosa-dosanya. Di zaman Nuh, dosa makan minum, kawin mengawinkan. Di akhir zaman ini mungkin kaum muda-mudi, ada kawannya yang narkoba, minum-minuman keras, sukanya ke diskotik, ke klub, jual narkoba. Ya jangan digabungi. Bukannya kita jauh dari dia, jauhi dosanya. Kok pertemanannya, sahabatnya tetap sahabat, tapi dosanya jangan sampai mengikat kita, jauhi. Itu hidup dalam kasih karunia. Seperti Nuh, hidup di dalam kebenaran sejamannya. Di zamannya Nuh, manusia itu ya hatinya jahat. Manusia hatinya jahat, nafsu dagingnya, kita lihat raksasa-raksasa. Kita ini kaum-kaum muda nih, sekarang pacaran yang gak wajar lagi. Luar biasa. Merusak masa depan. Membohongi orang tua, membohongi Tuhan, membohongi hamba Tuhan. Ini semua mulai kita benar. Mungkin sudah diperbuat. Kembali, terus kembali. Pengampunan sudah oleh darah Yesus. Kalau kita ikuti zaman Taurat, ya harus beli domba, harus beli lembu. Itu kacau kita. Ini kita sudah pribadi Yesus, hidup dalam kasih karunia. Dikatakan pertama, kita harus hidup di dalam kebenaran. Hidup di dalam kebenaran. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Dan kedua, dia bergaul dengan Allah. Sudah hidup benar, tidak bercela, dia bergaul. Suka bergaul dengan Tuhan. Jadi kalau orang sukanya ke diskotik, ke klub malam, waktunya ada ibadah, perginya ke klub malam, ke diskotik, narkoba, mungkin juga yang dalam nikah.
ke kedai-kedai yang apa. Ya ini enggak benar, enggak bukan kasih karunia. Jadi pandangan orang dalam kasih karunia itu ya Yesus menyelamatkan kita hanya Tuhan mengakui apanya aja lah, berkat-berkatnya Tuhan berikan berkat gini-gini. Tapi dosa kita pertahankan, nggak kita kasih sama Tuhan. Padahal kalau orang yang berbau harum kepada Tuhan itu dosa aja kita serahkan sama Tuhan. Itu yang berbau harum, mengakui dosa. Tuhan, aku lemah, aku khawatir kadang, aku apa. Ya itu sudah bau harum sama Tuhan. Tuhanlah yang memberikan perpanjangan tangan penolong itu. Tapi kalau kita bilang Tuhan itu memberi berkat, tapi dosa nggak mau kita serahkan sama Tuhan, tidak ada gunanya. Makanya setan sama Tuhan berbeda. Kalau setan memberi berkat, apapun yang kita inginkan setan berikan. Kayak seperti yang kalian bilang, Fir'aun aja bisa merubah air jadi darah. Lebah mungkin lalat apa dia bisa juga. Injil Matius pasal yang keempat kita baca itu, ular mencobai Tuhan dengan kedudukan, dengan apa bisa. Jadi semoga kita mengerti. Nah, yang kedua ini bergaul dengan Tuhan ini bagaimana? Iya, bergaul karib dengan Tuhan itu iya takut kepada Tuhan dan beribadah kepadanya. Ya rasa takut itu ada. Ketika orang berbuat dosa, kita tidak terjerumus biarpun ada yang godai. Ayo, icipi sedikit. Ayo lakukan sedikit. Hanya sekali aja, enak itu. Nah, jangan. Nama kita dengan Tuhan. Orang narkoba ya, enggak lah, aku enggak lagi narkoba, gini. Sosok bertobat kok, ya sudah, enggak, ya pulang, jauhkan, berarti enggak berkawan lagi kita, sudah biar, tinggalkan aja, daripada kita terjerumus, gimana? Bergaul dengan Tuhan itu beribadah dan takut akan Tuhan. Praktek takut akan Tuhan, kita baca Amsal 8 ayat yang ke-13. Ini praktek akan Tuhan, takut akan Tuhan. Kalau kita takut akan Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan, ya beribadah, prakteknya Amsal 8 ayat ke-13. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Bencilah yang jahat. Yang dulunya suka berdusta, jangan berdusta lagi. Yang kaum muda-mudi tidak berdusta sama orang tuanya, sama hamba tuannya. Tidak berdusta sama temannya. Tidak berdusta lagi tentang kebenaran. Ya kalau benar itu ya benar. Enggak. Jangan ada pertimbangan perasaan, tidak. Biarpun dibiarkan kita sombong, kita bukan sombong. Itu membuat kita itu semakin dekat dengan Tuhan. Biarpun itu teman kita, kalau itu sudah tidak satu jalan, gelap sama terang, beda. Jangan, bukan kita benci, tapi itu kita jauhi. Inilah kalau kita ngerti kebenaran. Mungkin kalau saya menyampaikan yang salah, boleh dikoreksi. Ngapain didengarkan firman Tuhan saya? Tapi kalau yang benar, tingkatkan. Benci segala kejahatan. Perkataan juga nggak boleh jahat. Perkataan-perkataan kotor. Perkataan memaki. Perkataan yang kasar. Suami dengan istri, istri dengan suami. Orang tua sama anak. Baik sama hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Jangan lagi yang jahat. Pikiran jahat, orangnya ada kedudukannya, pangkatnya gini-gini, langsung kita jahat. Jangan ada pikiran jahat, pikiran yang negatif. Ya kalau itu dari Tuhan, ya semakin diberkati. Kalau nggak dari Tuhan, ya biarlah, jangan jahat. Jangan merasa tersaingi gini-gini, jangan. Mungkin dalam usaha, jangan ada pikiran jahat, menjelekkan gini-gini. Apalagi perilaku yang jahat. Jika lagi jahat, dulu yang suka pergi, nggak suka ibadah, suka apa, perilakunya ya sudah berubah. Inilah prakteknya, tidak berbuat jahat. Aku benci kepada kesombongan. Tidak sombong lagi. Kalau dinasihati ya diterima. Kalau itu firman Tuhan itu yang tajam itu menegur, menasihati seperti ini. Kalau contohnya firman Tuhannya kena bagi kita, mungkin saya juga kena yang menyampaikan. Ya jangan sombong, jangan keras. Tapi ya akulah itu. Semakin rendah hati, bukan sombong. Mungkin aku kaya. Aku berpangkat. Aku mempunyai kedudukan, usahaku nasihatannya kayak gitu tidak sering ku dengar. Sombong, angku. Kalau orang sombong angku itu seperti Babel, bikin menara lebih tinggi dari Tuhan. Selalu tinggi. Sehingga nasihat yang benar, abai. Tapi kalau yang jahat, yang memuaskan daging, terima.
enak ini. Sombong. Kesombongan dibuang. Habis itu apa lagi? Kecongkakan. Nah, jangan congkak lagi orangnya. Nah, tingkah laku yang jahat. Nah, tingkah laku yang jahat tadi. Dan mulut dengan tipu muslihat. Nah, dusta. Tidak ada lagi dusta. Sekali lagi, berkatalah benar. Iya, iya, tidak, tidak. Mungkin hari ini juga kita dengarkan firman Tuhan. Kalau firman Tuhan yang saya sampaikan salah, tidak sesuai kebenaran, ya boleh. Tapi kalau benar tingkatkan. Nah, mulai dari apa? Kejujuran. Tidak ada tipu muslihat, dusta. Kalau orang yang berdusta itu seperti ular, seperti setan. Bapak pendusta, iblis. Jadi kalau orang suka berdusta, mendustai orang tuanya, mendustai hamba Tuhan, mendustai teman hanya kepentingan sendiri. Mungkin di pekerjaan juga berdusta, untuk korupsi berdusta tentang keuangan, tentang ya dusta. Mungkin dalam dalam hal kedisiplinan dusta, bikin peraturannya tidak sesuai dengan kebenaran. Hanya menyelamatkan seseorang, tidak ada keadilan. Dusta. Itu tidak boleh. Mungkin kita yang kerja di perusahaan, kerja yang di berbadan berpangkat kedudukan. Mungkin juga dalam nikah tidak ada dusta. Kalau sudah dusta, sudah tampil setan. Mulai dari dusta, jujur. Karena tragedi Taman Eden itu karena dusta. Sudah dibilang Tuhan jangan gini-gini, ditambah, dikurang. Dibilang seperti ini. Hanya mengetahui ini aja, sudah bilang itu mati, sudah dusta. Sampai siapa yang dipersalahkanlah suaminya, istrinya, istri mempersalahkan ular, dusta. Tidak ada kejujuran. Ya kalau salah, ya aku yang salah Tuhan. Kalau salah, ya aku yang salah. Mungkin nggak salah kita, tapi dipersalahkan. Oh ya sudah Tuhan, saya terima semuanya. Biar Tuhan yang berperang, Tuhan yang membenarkan, Tuhan yang mengganti kita. Biarpun contohnya kita nggak salah, dipersalahkan, nggak ya sudah biar Tuhan. Asalkan masih terarah kepada kebenaran Kristus, pribadi Tuhan. Inilah takut akan Tuhan. Dalam kasih karunia. Kalau hidup dalam kasih karunia takut akan Tuhan, dari sejamannya Nuh, 8 orang yang selamat, 1 keluarga selamat. Jadi kalau kita hidup dalam kebenaran, hidup dalam kasih karunia, 1 keluarga kita diselamatkan oleh Tuhan. Inilah pergumulan bagi kita, Pak. Bang, Om, keluargaku banyak yang masih tinggalkan Tuhan, nggak sungguh-sungguh, nggak gini-gini. Ini pergumulan. Inilah waktunya kita untuk menyerahkan hidup kepada Tuhan. Ini seperti saya juga. Dari berapa saya bersaudara, keluarga hanya 1, cuma saya yang terpanggil, cuma saya yang bisa dipakai untuk menjadi saksinya Tuhan. Yang lainnya masih bergumul saya. Yang dulu nggak pernah kenal Kristus, nggak pernah kenal Tuhan. Sekarang lewat Injil saya dikenalkan. Saya sudah percaya. Saya mengalami lagi sampai saya sekarang menjadi saksinya Tuhan. Ya saya bergumul sampai keluarga bisa menerima Yesus. Tapi tidak untuk melakukan kebenaran, hanya mementingkan diri sendiri. Supaya nampak hebat. Khotbah nampak hebat, supaya nampak, gini. Enggak, untuk satu kebenaran firman Tuhan. Pasti bergumul, ya kita pun sana bergumul, saya pun bergumul. Pergumulan sampai menang. Inilah takut akan Tuhan. Seperti Nuh, 8 orang selamat, 1 keluarga selamat, mantu selamat. Kaum muda juga, ya supaya selamat seperti Nuh, ya hidup di dalam kebenaran, tidak lagi suka berbuat dosa, dan takut bergaul karib dengan Tuhan, takut kepada Tuhan. Inilah beribadah kepada Tuhan. Jadi yang kedua, ya takut akan Tuhan itu beribadah kepada Tuhan. Beribadah kepada Tuhan. Kita baca Yosua pasal yang ke-24. Jadi kita harus takut akan Tuhan. Yosua pasal yang ke-24. Ini takut akan Tuhan, harus ibadah. Jadi ibadah itu jangan, saya sering dengar juga orang yang bilang, ibadah itu banyak yang orang beribadah berdosanya masih, tingkah lakunya jahat gini. Saya lihat orang yang nggak beribadah, baiknya dia memberi gini. Padahal Alkitab, orang Israel di tanah Mesir, baiknya itu Fir'aun
orang Israel bekerja, ngasih makan mereka baiknya, tetapi nggak ada ibadah, hanya ibadah yang mau diapai Tuhan ke Israel. Berarti ibadah itu sangat perlu bagi kita. Bahkan juga dalam kitab Roma, ya persembahan yang benar itu beribadah. Jadi jangan ada, ini saya dengar, diputar balik, itulah setan. Memang setan ini pandai. Untuk ibadah orang bilang, wah karena dosa mesti banyak. Orang yang beribadah itulah untuk membuang dosa. Biarpun ada dosa, kalau kita persembahkan untuk Tuhan, kita mau dirubahkan dengan firman, sungguh-sungguh, disitulah ada tangan Tuhan menjamah. Tapi kalau kita lihat orang nggak beribadah, tapi dilihat dia baik, memberi, gini-gini, bukan tangan Tuhan, tangan setan. Jangan diputar balik firman Tuhan. Alkitab mengatakan beribadah. Perbedaan orang benar sama orang yang beribadah ada. Kok kita menjengkali orang yang beribadah? Biarpun dia berdosa beribadah, ada nilai plus. Kalau orang yang berdosa nggak beribadah biarpun baik, nggak ada nilai plus. Inilah kita semoga mengerti, Pak, tapi pasti keras. Dia menolak firman. Itulah bagiannya nanti dari Tuhan. Seperti Yudas, keras dia sudah kasih firman, nggak keras ya. Biar Tuhan yang mengapai, kita tidak bisa bilang menghakimi gini. Tangan Tuhan yang ngapai. Makanya kalau kita benar sungguh-sungguh, tangan Tuhan yang memperhatikan, tangan Tuhan yang melindungi menjaga kita. Jadi jangan ada bilang ibadah itu nggak perlulah, jahatnya masih gini. Itu memutarbalikkan, mempelintir firman Tuhan. Jadi ibadah itu harus. Seperti ini juga kita beribadah dengan firman Tuhan yang benar, nggak terima. Kalau salah, ya tinggalkan. Semoga kita dapat mengerti. Yosua pasal yang ke-24, ayat yang ke-14. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadalah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah ilah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Jadi beribadah kepada Tuhan itu takut akan Tuhan. Jadi kalau kita nggak mau beribadah, itu nggak takut Tuhan. Nggak ada yang bilang itu beribadah itu, wah untuk apa beribadah, di rumah bisanya gini, dipelintir firman. Inilah kita harus beribadah sungguh-sungguh. Jangan dipelintir firman. Sudah kejadian di tragedi Taman Eden, kejadian manusia dipelintir firman, berdosa sampai sekarang kita rasakan. Sekarang kita tingkatkan, sudah korban Kristus, kita terima kebenaran itu, kita apai firman. Jangan dipelintir-pelintir. Jadi ibadah itu sangat mutlak. Ibadah yang mutlak dan takut akan Tuhan, dengan tulus hatinya. Ya Tuhan, aku mau beribadah, aku takut akan Tuhan. Biarpun aku ada dosa, aku tulus, aku serahkan semua kepada Tuhan. Dan setia terus. Jangan hari ini ibadah, besok nggak ibadah. Gara-gara aktivitas kegiatan, ya bergumul untuk mendengarkan suara Tuhan, bergumul untuk menerima berkat dan perpanjangan tangan Tuhan. Inilah kita. Ya harus beribadah, tekun beribadah kepada Tuhan. Tekun beribadah. Inilah perkumpulan dengan orang-orang yang seiman. Di dalam kitab Galatia pasal yang ke-6, itu di situ tempat perkumpulan orang-orang benar. Jadi ibadah itu tempat perkumpulan orang yang mau dibenarkan. Inilah Tuhan Yesus mengajar di bait Allah. Tuhan Yesus mengajar juga di bukit-bukit. Mereka berkumpul, banyak-banyak berbondong-bondong mendengarkan suara Tuhan. Berarti beribadah. Jadi kita juga berbondong-bondong untuk apa? Untuk beribadah, dengarkan suara Tuhan. Seperti ini juga kita, ya dengarkan suara Tuhan. Beribadah juga, ya beribadah. Kalau kita sungguh-sungguh. Oh Pak, tapi keadaanku Pak masih kayak gini-gini. Ya, kalau keadaannya pun belum, contohnya ya mungkin ada masih bekerja, ya, tapi kalau dia sungguh-sungguh dalam firman dan menerima firman, ya sudah beribadah. Dosa tidak apa, takut akan Tuhan. Takut itu beribadah dengan tulus dia, hatinya tulus sepenuh. Orang yang tulus, hati yang tulus ini dikuasai oleh Roh Kudus. Roh Kudus itu dalam setiap kehidupannya. Dan setia terus berkobar-kobar. Inilah orang yang takut akan Tuhan.
Tapi banyak yang saya lihat, wah ketika mau beribadah ada tawarnya, yuk sana yuk refreshing dulu ke sana. Oh sana yuk ke bioskop ada film baru. Yuk sana ke diskotik. Ya, ke sana yang duluan daripada yang lurus. Inilah. Nah, kalau orang yang beribadah itu dalam firman itu apa? Yang kehidupannya, kita buang segala kejahatan. Orang yang beribadah ini harus membuang kejahatannya. Ini perlu ibadah. Kita buang segala kejahatannya. Di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga itu tentang akhir zaman. 2 Timotius pasal yang ketiga. Ini kalau kita benar takut akan Tuhan beribadah, dan beribadah yang benar itu terima firman yang menyucikan kita, yang membenarkan kita, tidak keras. Jadi Pak, aku berdosa. Iya, rupanya saya nggak berdosa. Karena orang yang berdosa, saya terima Injil, saya diselamatkan, dan saya terus mengalami pembaharuan, keubahan. Lewat apa? Lewat firman. Ya, di mana tempatnya? Digembalakan, di tempat ibadah, di perkumpulan orang-orang seiman. Seperti domba di tangan gembala, diperhatikan. Saya domba, Tuhan Yesus gembalanya. Sekarang apa gembalanya sekarang? Ya firman. Digembalakan oleh firman, terus diulang-ulang, disampaikan terus, diulang-ulang. Firman Tuhan terus ini terus ya sampai dewasa, sampai mengerti, sampai mendarah daging. Oh bukan firman Tuhan tuh Matius pasal 6 terus, ayat 33 terus ini. Bosan. Ya, firman kok bosan? Sedangkan nasi kebutuhan. Kok firman jadi bosan kita? Harus ada cemilan lah, Pak. Contohnya makan, harus ada bubur. Ya. Firman kebutuhan. Biarpun diulang-ulang, tapi pembukaan firmannya terus ada yang lain. Pengungkapannya terus ada yang lain. Inilah semoga kita mengerti. Biar sungguh-sungguh. Ibadah yang benar itu sudah takut dan setia beribadah pada Tuhan. Serahkan dosa itu. Apa dosa yang harus diserahkan? Ini akhir zaman. Sekarang ini pun mengikat kehidupan gereja. Sehingga apa? Orang yang beribadah tidak jadi saksi, jadi batu sandungan. Jangan orang yang beribadah jadi batu sandungan. Ini yang harus perlu firman. Ini 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 1 sampai ayat kelima. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual, menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan memberontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak berakal, tidak memperdulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak suka berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Ayat yang kelima, perhatikan, ini yang di ibadah. Orang yang beribadah, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka mengukiri kekuatannya, jauhilah mereka itu. Jadi kalau kita beribadah yang benar tadi itu, takut akan Tuhan itu, dengan setia, dengan tulus, dan buanglah dosa ini. Kalau kita mempertahankan dosa ini, berarti kekuatan firman tidak ada sama dia. Biarpun dia beribadah, kalau firman Tuhan membilang ini harus dibuang, ya dibuang. Jangan dipertahankan, jangan berlagak tahu, jangan sombong, jangan tidak suka yang baik, mengikuti hawa nafsu, jangan memfitnah lagi, memberontak. Jangan lagi 18 dosa di dalam 2 Timotius pasal 3 ini akhir zaman ini jangan lagi mengikat kita. Jadi menjadi senjata kebenaran. Jadi kalau beribadah itu tempat orang yang dibenarkan dan membuang dosa ini, maka akan menjadi saksi Tuhan, menjadi pelayan Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan, menjadi senjata kebenaran Tuhan. Inilah yang harus kita mengerti firman. Jadi kalau Pak orang yang beribadah gini-gini tapi kelakuannya masih ada pemfitnah, pemberontak, masih gini-gini, dia gak mau terima firman. Sudah firman mengatakan jangan, ya dia keras, dia angkuh.
Kalau sudah keras angku tidak mau jadi kebenaran, ya jadi batu sandungan, ya batu sandungan kalau dalam kitab Injil Matius itu ya diikat batu kilangan, dibuangkan, dicampakkan. Siapa yang bikinnya? Tuhan. Sudah, kita gak usah mengapai, gak usah kita hakimi, gak usah kita kata-katai, gak usah kita apai, ya Tuhan. Semoga kita dapat mengerti. Jadi kita harus hidup dalam kasih karunia Tuhan seperti Nuh. Yang pertama, tidak berbuat celah, hidup dalam kebenaran. Yang kedua, takut akan Tuhan dan beribadah kepada Tuhan. Hari-hari ini kita beribadah kepada Tuhan. Kalau orang yang takut akan Tuhan itu juga ya berdoa, bergumul sampai menang. Seperti Yakub bergumul. Inilah bergumul. Apa yang kita gumulkan? Ayo bergumul sampai menang. Gumulkan apa? Gumulkan dalam nikah, gumulkan penyakit, usaha apa. Wah, bergumul sampai menang. Yakub bergumul ketika dia berhadapan dengan Esau. Hak sulung Esau diambil oleh Yakub. Esau membara, membalas dendam, membunuh sampai keluarga. Dia bergumul dengan takut akan Tuhan. Berdoa dengan takut akan Tuhan. Berdoa, bergumul sampai takut akan Tuhan. Inilah, dengan takut akan Tuhan bergumul. Dan pergumulan sampai menang. Jangan bergumul hari ini untuk dosa, ya besok enggak. Bergumul lagi untuk kebenaran, ya besok enggak. Bergumul sampai menang, sampai mujizat Tuhan terjadi. Sampai mujizat Tuhan terjadi dalam setiap kehidupan kita. Sungguh luar biasa firman Tuhan. Ayo, hari-hari ini kita harus bergumul. Bergumul dan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Inilah, bergumul dan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan dan berserah kepada Tuhan sepenuhnya. Inilah, bergumul dan sampai menang. Sampai kita bertemu dengan Tuhan. Ayo hari-hari ini hidup dalam kasih karunia Tuhan seperti Nuh. Nuh orang yang sungguh-sungguh. Nuh juga orang yang bergumul. Bergumul dengan takut Tuhan. Menghadapi orang jahat. Dia yang benar. Satu kita bikin itu bumi. Seluruh bumi di api air bah. Kita bikin. Satu provinsi orang sudah berbuat dosa, kita yang benar. Apa nggak bergumul kita? Bergumul, menangis. Tuhan, jangan sampai aku berbuat dosa. Tuhan, aku takut Tuhan untuk melakukan dosa. Bergumul sampai menang. Sampai apa? Sampai Yesus datang kedua kali. Aku tidak akan menyentuh ini. Orang berbuat dosa. Sudah dibikin Nuh batra. Masih diolok-olok. Bodoh kok Nuh. Nuh ngapain kok bikin batra? Banyak orang yang mengusik. Orang menjelek-jelekkan dia. Tapi dia ikuti perintah Tuhan. Hidupnya benar. Dia lakukan. Secara jasmani tidak mampu. Orang pesta pora dia di situ. Cuma dia yang benar. 8 orang yang benar di situ. Zaman Lot juga. Orang pesta pora hanya dia. Inilah hanya dia. Anak-anaknya, mantunya habis. Istrinya jadi tiang garam. Menoleh ke belakang. Melihat. Bergumul sampai menang. Ayo kita bergumul sampai menang. Sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Puji Tuhan. Mari kita serahkan hidup kita. Kita berdoa. Biar kita bergumul, berserah, berseru kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat kebaikan kemurahan-Mu Tuhan. Biarlah kasih karunia-Mu tampil dalam selalu kehidupan kami. Dan kami selalu hidup dalam kasih karunia-Mu Tuhan. Seperti Engkau berikan kasih karunia kepada Nuh, biarlah itu terjadi dalam setiap kehidupan kami. Kami selalu memandang korban-Mu, kasih-Mu Tuhan yang sungguh luar biasa. Biarlah kami Tuhan selalu hidup dalam kebenaran-Mu, selalu hidup dalam rasa takut akan Tuhan, dan bergumul Tuhan sampai menang, sampai Engkau datang kedua kali. Bahkan belum Tuhan, kami juga Tuhan selalu hidup bergumul untuk Engkau Tuhan. Bahkan kami bergumul untuk seluruh persoalan, masalah,
kebutuhan kami, dan hal-hal yang kami khawatirkan dan lain-lainnya Tuhan. Tuhan, Engkau yang campur tangan, berikan kemenangan, kebebasan, kelepasan. Bahkan kami mau bergumul agar kami menjadi kehidupan yang harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, syukur kepadamu. Bahkan juga Tuhan, biarlah Engkau yang campur tangan dalam setiap pergumulan-pergumulan kami Tuhan. Mungkin ada yang sakit Tuhan, baik sakit apapun itu Tuhan, baik sakit virus, baik sakit kanker, baik paru-paru, ginjal, dan lain-lainnya Tuhan. Kami bergumul Tuhan, terutama bergumul untuk benar, bergumul untuk bisa selalu mengakui kepada Tuhan, bahkan mengakui segala kelemahan, kesalahan, tidak menyombongkan diri, agar mujizat Tuhan terjadi Tuhan. Segala penyakit-penyakit yang kami derita, baik demam juga Tuhan, baik apapun Tuhan yang membuat kami Tuhan, haleluya, tidak berdaya hari-hari ini, kami usir, kami tolak, kami patahkan dalam nama Yesus. Pergi, darah Yesus yang berkuasa Tuhan. Bahkan juga Tuhan, seluruhnya Tuhan, masa depan kami, bahkan Tuhan pekerjaan kami, usaha kami, studi kami, bahkan buah nikah kami, bahkan pelayanan kami, ibadah dan lain-lainnya Tuhan, kami bergumul dan kami serahkan Tuhan, yang memberkati namamu yang dipermuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebaikan dan kemurahan-Mu. Syukur kepada Tuhan, bahkan berkati kami seluruhnya Tuhan, apapun yang kami gumulkan di hari-hari ini, dengan apapun kehidupan kami yang kami alami, kami hanya berserah menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Bahkan juga Tuhan, kami memohon Tuhan, tangan uluran Tuhan selalu memperhatikan, melindungi, menjaga kami lewat firman dan Roh Kudus-Mu Tuhan. Dua sayap burung najar itu Tuhan, yang membuat kami menang Tuhan atas maut, atas dosa, atas segala persoalan dan masalah kami Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa, berkati seluruh kehidupan kami, bahkan berkati hamba-Mu Tuhan juga Tuhan, yang sudah menyampaikan firman-Mu. Biarlah kami semakin sungguh-sungguh lagi Tuhan, hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih, kami akan mengakhiri ibadah ini Tuhan, yang memberkati dimanapun kami berada. Sekali lagi Tuhan, berkati Tuhan, bahkan kami memakai otoritas kuasa-Mu Tuhan, menghapuskan segala kemustahilan kami Tuhan. Bahkan kami menolak kuasa kegelapan, iblis, setan, roh jahat, tangkal jimat, bahkan sakit, penyakit, roh jahat, roh najis, dalam nama Yesus. Pergi, darah Yesus yang berkuasa Tuhan. Bubuhkan berkat-Mu, namamu yang dipermuliakan Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami akan mengakhiri dan kami terima berkat yang daripada Tuhan. Biar berkat Tuhan, damai sejahtera Tuhan dalam persekutuan Allah Bapa, Allah Sang Putra, Allah Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, memberkati kehidupan kami buat pada hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, berkati kami Tuhan, baik kaum muda, orang tua, nikah, buah nikah, pelayanan, apapun Tuhan, berkati kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami serahkan hidup kami dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.